Mubtada adalah kata yang dijelaskan oleh khobar. Jadi tanpa khobar dia belum jelas. Itu namanya mubtada. Jadi tanpa khobar dia belum jelas. Misalnya ini haza. Haza ini apa? Tidak ada yang tahu. Dia belum jelas. Nah, nanti bersambung dengan khobarnya, barulah dia hazanya jadi jelas. Oh, ternyata yang dimaksud itu adalah kitabun, kitab. Bisa dipahami? Insyaallah. Siapa lagi nih? Intan Nur Ramadhani. Ya, ahlan wa sahlan. Ustaz Bahrun ya. Baik, kita lanjut ya. Jadi mubtada itu adalah sesuatu yang tidak jelas ya, belum jelas kalau tidak ada khobarnya. Dia perlu dijelaskan oleh khobar dulu, baru kita paham makna daripada mubtada itu. Khobar pun demikian. Khobar itu adalah kata yang menjelaskan mubtada. Dia kata yang menjelaskan mubtada. Artinya mubtada baru jelas ketika khobarnya itu menjelaskannya atau dijelaskan oleh khobarnya. Misalnya haza mubtada, khobarnya adalah kitabun. Di sini baru jelas. Ahlan wa sahlan Ustaz Wandi. Baik. Bisa dipahami sampai sini? Insyaallah. Baik, misalnya juga al kitabu jadidun. Kalau kita bilang saja Alkitab, Alkitabnya kenapa? Dia belum berupa kalimat. Jadi sesuatu itu paham orang kalau dia sudah berbentuk kalimat. Sementara Alkitab ini belum berupa kalimat. Dia masih kata, satu kata. Disebut mubtada. Kapan dia baru bermakna dipahami? Ya setelah ada khobarnya. Khobarnya ini jadidun di sini ya. Barulah Alkitabu jadidun. Ternyata bukunya itu baru. Pahamlah kita, bukunya baru. Kalau sekedar buku saja tidak paham kita. Jadi harus ada khobarnya. Mubtada adalah kata yang dijelaskan oleh khobar nantinya, dan khobar adalah kata yang menjelaskan. Kata itu maksudnya isim ya, isim yang menjelaskan mubtadanya. Bisa dipahami? Insyaallah. Baik, kalau sudah kita mentakil ya. Mentakil. Ini sebenarnya kalau lanjut terus saya menjelaskan tentang cara mengi'rab. Seperti ini halaman 1-nya, halaman 2-nya. Cuma nanti insyaallah kita pelajari. Kita kembali ke syarat mubtada dulu. Syarat mubtada yang pertama, dia harus isim. Dia harus isim. Tidak boleh huruf. Tidak boleh fi'il. Jadi kalau ada fi'il itu sudah pasti bukan mubtada. Atau dia misalnya huruf, itu juga sudah pasti bukan mubtada. Jadi dia harus isim. Apa itu isim? Nama benda. Ya, benda, orang, sifat, itu isim semua ya. Kemudian jadi kita harus pahami isim artinya bukan fi'il. Dia bukan kata kerja, bukan juga huruf. Karena kan dalam Al-Quran itu hanya 3 kata ya, yang kita sudah selalu pelajari. Kalau bukan isim, fi'il, atau huruf. Keduanya ini bukan. Kalau mubtada, fi'il dan huruf bukan. Dia harus isim. Kemudian yang kedua, dia harus ma'rifah.
dia harus ma'rifah, nggak boleh nakiro. Walaupun nanti ada pelajarannya mubtada yang boleh nakiro dengan catatan, dengan syarat. Jadi ada syaratnya. Kalau mau menjadikan isim nakiro jadi mubtada, ya, ada syaratnya. Jadi tapi asalnya dia itu harus ma'rifah. Ma'rifah itu yang mana? Yang kita sudah pelajari itu 6 ya. Isim-isim ma'rifah itu isim alam, ya. Nama orang, misalnya Muhammadun, ya, Aminatu, dan seterusnya, nama orang. Kemudian juga nama tempat, nama kota, itu juga isim alam namanya. Kemudian nama binatang, jadi bukan binatangnya ya, hisonun, apalagi kalbun, itu nakiro. Yang dimaksud di situ adalah namanya, misalnya anjingnya namanya siapa? Dodi. Dia punya namanya Dodi, maka Dodi ini makrifah karena dia sudah jadi nama. Ayamnya namanya Jago, maka Jago ini makrifah. Ayamnya tidak makrifah, tapi nama ayamnya itu yang makrifah. Bisa dipahami? Insyaallah. Baik ya, itu isim alam namanya. Nama negara, ya, itu juga isim alam. Jadi dia bisa jadi apa? Mubtada. Misalnya Makkah tuh nama kota ya. Makkah tuh ini bisa jadi mubtada. Nama kota Makkah tuh, Mekah itu apa? Jamilatun misalnya. Jamilatun. Makkah ini, khusus Makkah ini ya, dia itu bisa muzakkar, bisa juga muannas dia. Tapi umumnya dia muannas. Tapi ada suatu waktu dia bisa dijadikan muzakkar. Tapi asalnya muannas. Makkah itu jamilatun. Makkah itu, kota Makkah adalah kota yang indah. Nah, jadi sini makanya mubtada. Kenapa dia bisa mubtada? Karena dia isim alam. Lanjut. Kemudian beralif lam. Jadi yang beralif lam itu pasti ma'rifah. Kalau sudah ada alif lamnya, ma'rifah. Siapa yang ingat apa lagi isim nakiro? Kata tunjuk. Bukan. Isim nakiro apa itu? Tidak jelas. Iya, isim yang belum jelas. Tapi secara tanda gimana dia itu? Nakiro itu gimana? Secara tanda, nakiro itu adalah isim yang asalnya dia boleh beralif lam, tapi alif lamnya tidak diberikan, tidak dimasukkan di situ. Jadi apa saja yang bisa beralif lam, tapi alif lamnya tidak digabungkan bersama isim itu, nah itulah isim nakiro. Contoh misalnya apa? Kitabun. Kitabun ini nakiro. Kenapa disebut nakiro? Karena dia bisa beralif lam. Al-kitabu, ya, bisa beralif lam. Jadi semua yang bisa beralif lam, tapi alif lamnya tidak digabungkan bersamanya, maka itulah isim nakiro. Contoh Muhammadun. Muhammad ini bisa beralif lam atau tidak? Ayo, dia bisa beralif lam atau tidak? Muhammadun. Tidak bisa. Tidak bisa dia. Nah, kalau dia tidak bisa, maka dia sudah ma'rifah. Gitu ya. Jadi kalau ada yang tidak bisa dikasih alif lam, berarti dia sudah ma'rifah.
Tapi kalau masih bisa dia dikasih alif lam, berarti dia nakirah. Contoh apa lagi kira-kira yang bisa dikasih alif lam? Al-bab. Babun. Babun. Babun ini pintu, bisa dikasih alif lam, jadi babu. Berarti babun ini isim apa? Ma'rifah. Isim nakirah. Kapan dia jadikan ma'rifah? Kalau dikasih alif lam. Makanya di sini alif lam. Kalau dia dikasih alif lam, maka dia jadi ma'rifah. Tapi kalau alif lamnya dihilangkan, jadilah dia nakirah. Bisa dipahami? Silakan bertanya dulu, sebab ada yang belum dipahami, silakan bertanya. Jadi bisa langsung bertanya saja kalau teman dipahami. Yang ketiga domir. Domir tadi sudah kita jelaskan ya. Ada juga di di video yang tadi saya belikan itu ya. Saya tadi share. Bagaimana dia lagunya diserang? Apa domirnya? Yang Huwa-humahum. iya, huwa-humahumnya dia kasih gimana dia? Huwa-humahum. Itu ya? Iya. Ya humahunna. Iya. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana. Iya, bagus juga suaranya diserang. Baik, sautuka jamilun. Baik. Itu namanya domir ya. Domir. Iya, namanya domir munfasil, domir yang berpisah. Domir itu bisa dijadikan mubtada karena dia ma'rifah. Semua domir itu ma'rifah. Misalnya huwa, ini bisa jadi mubtada, tinggal dikasih khabarnya. Misalnya huwa mudarrisun. Huwa mubtada, mudarrisun jadi khabarnya. Jadi domir bisa jadi mubtada karena dia ma'rifah dan seterusnya. Kemudian isim isyarah juga seperti itu. Isim isyarah itu misalnya apa? Isim isyarah. Isim isyarah itu kan ada yang dekat, ada yang jauh. Faslu. Apa? Ya, misalnya isyarah itu apa? Kata tunjuk. Ya, isyarah kata tunjuk, ada yang dekat, ada yang jauh. Kalau yang dekat haza. Kalau jauh zalika. Ya, ini untuk muzakarnya. Kalau muannasnya hazihi. Zalika jadi tilka. Nah, ini namanya isim isyarah. Ini juga bisa jadi apa? Bisa jadi mubtada. Misalnya haza kitabun. Haza kitabun. Hazanya sebagai apa? Mubtada. Kitabun jadi khabar. Baik, gitu ya. Bisa dipahami? Kalau kita bilang haza saja, tidak ada kitabunnya, maka masih rancu. Haza ini apa? Tidak dipahami. Kalimatnya belum sempurna. Jadi harus dijelaskan dengan khobarnya. Ada kitabun, baru kitabun. Ternyata ini adalah kitab, gitu ya. Selanjutnya isim mausul juga bisa. Ya. Isim mausul itu sambung. Kata sambung. Misalnya allazi, alladzani, ya. Kemudian allati, allatani dan seterusnya. Nanti ini kita belum terlalu pelajari. Kemarin kita sempat pelajari allazi ya, sudah allazi sama allati kalau nggak salah.
Kemudian yang keenam mudhof. Ini sudah kita pelajari mudhof yang mudhofun ilainya ma'rifah. Ingat mudhof itu selalu mengikuti ma'rifahnya. Apa? Mudhofun ilainya. Mudhofun selalu mengikuti mudhofun ilainya. Kalau mudhofun ilainya nakiro, maka dia juga nakiro. Kalau dia ma'rifah, maka dia juga ma'rifah. Baik. Contoh misalnya miftahu al-jannah. Miftahul jannati. Nah, jannah di sini ma'rifah atau nakirah? Ayo, jannah, jannati, al-jannati. Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Ma'rifah ya. Apa tanda ma'rifahnya? Lam. Alif lam. Maka mudhofnya juga, ini mudhofun ilai. Mudhofnya juga dihukumi ma'rifah karena mudhofun ilainya ma'rifah. Gitu ya. Ini maksudnya nomor 6. Jadi mudhof yang mudhofun ilainya ma'rifah itu mudhofnya diikutkan juga jadi ma'rifah. Baik. Jadi mubtada'nya yang mana itu, Ustaz? Yang Miftahul jannati belum ada mubtada'nya. belum ada. Iya. Nanti dia ada mubtada'nya setelah ada kata selanjutnya. Misalnya miftahul jannati as-sholatu misalnya. Baru miftah jadi mubtada, khabarnya Al-jannah. Salat. as-sholatu. Terus al-jannah itu jadi apa? Al-jannah itu jadi mudhofun ilai. Ini mudhofun ilai. Khabarnya ini as-sholatu. Bisa dipahami? Baik, kalau sudah kita lanjut lagi. Kita kembali ke sini. Kita ke khobar lagi sekarang ya. Tadi mubtada sudah. Atau silakan dulu ditanyakan tentang mubtada. Seperti ada mau ditanyakan. Bagaimana mubtada'nya? Paham? Kalau yang mausul tadi ini, Ustaz. Mausul allazi, allazani, Oh, iya. allati, allatani. Jadi Itu isim mausul yang juga termasuk ma'rifah. Jadi yang kita bahas di situ sebenarnya adalah isim-isim yang ma'rifah. Salah satunya adalah isim mausul. berarti masuk mubtada dia, Ustaz. Isim mausul kalau kita jadikan mubtada, belum pernah saya dapat ya. Biasanya setelah isim mausul itu namanya sila mausul. Sila mausul namanya. Tapi dia termasuk isim yang ma'rifah. Kalau jadikan mubtada khobar, belum saya tahu contohnya kayak mana. Gitu ya. Tapi dia Ini waw isim ma'rifah. dia tidak termasuk mausul itu, Ustaz. Apa itu? Wa. Wa itu huruf ataf namanya. Oh, tidak termasuk Huruf mausul. ataf. Tidak termasuk. Nanti ada isim mausul itu man. Itu bisa jadi mubtada, bisa jadi khobar.
Isim istifham itu yang juga termasuk isim mausul. Baik. Ada yang lain? Saudara, kita lanjut lagi. Ya, silakan, Ustaz Ibrahim. Ada lagi? Belum, Ustaz. Lanjut. Damir. Baik, kita kembali lagi. Rasyasya. Nah, sekarang kita bahas tentang khobar. Tadi mubtada, sekarang khobarnya. Khobar adalah kata yang menjelaskan mubtada. Ini kata yang menjelaskan mubtada. Khobar ini adalah pelengkap dari mubtada'nya. Kalau tidak ada khobarnya, maka mubtada'nya tidak lengkap, tidak dipahami. Dan khobar itu dibagi menjadi dua. Ada namanya khobar mufrad. Mufrad itu maksudnya apa? Hanya satu kata. Kalau khobar ghairu mufrad berarti dua kata atau lebih. Kita khobar ghairu mufrad. Satu kata maksudnya seperti ini, kitabun. Nah, ini berarti khobar apa namanya kitabun? Mufrad, karena cuma satu kata. Nah, termasuk dia kalau musanna atau jama pun juga kalau hanya satu kata disebut mufrad. Misalnya apa ya? Ghairu. Al-muslimuna al-muslim ya, al-muslimuna, orang-orang yang muslim itu adalah orang yang alimuna, misalnya alimuna adalah orang-orang yang alim. Orang-orang muslim itu, orang-orang Islam yang itu juga adalah orang-orang yang alimuna, alim. Alimuna ini jamak, ya, namanya jamak muzakkar salim. Mufradnya alimun. Ini kata tunggalnya. Jamaknya alimuna. Alimuna jamak. Tapi walaupun jamak, dia tetap disebut khabar mufrad. Kenapa? Karena dia hanya satu kata. Ini satu kata aja. Sampai situ dulu ya, karena khabar yang mufrad saja yang kita pelajari tuh. Yang khabar yang bentuknya jamak itu belum. Kita tinggalkan dulu, intinya pengetahuan saja. Yang dimaksud mufrad itu adalah satu kata, ya. Kemudian ada ghairu mufrad. Ghairu itu artinya bukan, ya, atau selain, boleh juga. Mufrad berarti bukan mufrad dia. Bukan mufrad maksudnya dia berupa syibhul jumlah atau jumlah. Jumlah itu artinya apa lagi? Jumlah adalah kalimat, ya. Ghairu mufrad yang pertama misalnya syibhul jumlah. Syibhul jumlah, syibhul itu artinya menyerupai atau mirip. Mirip aja. Mirip dengan jumlah, mirip dengan kalimat. Kenapa disebut mirip dengan kalimat?
karena dia bukan satu kata, dia sudah dua kata. Tapi dia belum memenuhi syarat jadi kalimat. Karena kalimat itu dua. Kalau dia bukan mubtada khobar, dia adalah fiil atau fiil dan fa'il. Sementara sibhul jumlah, walaupun dia sudah dua kata, dia bukan mubtada khobar dan juga bukan fiil dan fa'il. Makanya disebut cuma menyerupai jumlah karena dia sudah dua kata. Karena kalau mufrad cuma satu kata, sibhul jumlah sudah dua kata dia, tapi bukan sebuah jumlah, bukan sebuah kalimat. Makanya disebut sibhul jumlah, cuma menyerupai kalimat. Bisa dipahami maksudnya sibhul jumlah? Sibuk jumlah. Sibhul jumlah artinya mirip atau menyerupai jumlah, dan dia belum berbentuk jumlah, baik jumlah ismiyah atau mubtada khobar atau jumlah fi'liyah, itu fi'il dan fa'il. Dia belum dikategorikan itu, makanya dia masih disebut sibhul jumlah. Lebih jelasnya kita lihat contohnya. Sibhul jumlah ada dua, ada jar majrur. Jar majrur maksudnya huruf jar dan isim setelahnya. Isim setelahnya namanya isim majrur. Yaitu misalnya fil masjidi. Fi huruf jarnya, al masjidi majrurnya, isim majrurnya. Nah, ini namanya jar majrur. Fil masjidi. Jadi pahami? Nah, kalau jar majrur, ini jar, ini majrurnya, nah, ini namanya sibhul jumlah. Kalau kita hilangkan dulu ini tolhanya, cuma fil masjidi, di masjid, maka belum sempurna, belum orang paham. Makanya disebut sibhul jumlah. Sudah dua kata, tetapi sudah bukan lagi satu kata, dia sudah dua kata, tapi belum paham orang. Makanya belum disebut jumlah. Kapan dia disebut jumlah? Nanti ada yang temani, ada yang bantu. Misalnya ada mubtada'nya, yaitu tolha. Misalnya tolha tu fil masjid, ya ini baru dipahami. Kalau cuma fil masjid, apa di masjid? Siapa di masjid? Tidak dipahami. Kenapa di masjid? Tidak dipahami. Nah, tapi kalau kita tambahin mubtada, misalnya tolha tu fil masjid, baru dipahami. Dan yang dimaksud khobar ghairu mufrad, ininya jar sama majrurnya ini. Jadi mubtada'nya ini, khobarnya ini gabungan antara huruf jar dan isim setelahnya, majrurnya. Jadi bukan fi saja atau al masjidi saja, tidak, tetapi gabungan antara fi dengan al masjidi, itu disebut khobar. Khobar apa? Khobar sibhul jumlah jar majrur. Ya, kalau lebih lengkapnya khobar ghairu mufrad sibhul jumlah jar majrur. Bisa dipahami? Insyaallah. Jadi khobar apa namanya tadi? Sibhul jumlah jar majrur. Khobar ya ghairu mufrad sibhul jumlah jar majrur. Kalau yang ini yang pertama. Nah, yang kedua, sibhul jumlah yang kedua ada zorof. Apalagi zorof? Zorof itu keterangan, ya. Ada keterangan, itu ada dua. Ada keterangan waktu, ada keterangan tempat. Nah, kalau dicontoh di sini amama, di depan, itu keterangan waktu atau tempat? Tempat. Di depan, tempat, ya. Kalau tempat, makan istilahnya. Kalau waktu zaman, kalau tempat makan. Nah, amama dia zorof makan tempat.
Nah, setelah zorob itu harus ada mudhofun ilaih. Setelah zorob ada mudhofun ilaih. Nah, kalau digabungkan zorob dan mudhofun ilaihnya, jadi namanya dia khobar. Mubtada'nya mana? Tolha. Jadi khobarnya bukan cuma amama atau bukan cuma al-masjidi, tetapi harus gabungan dari keduanya. Amama al-masjidi baru disebut khobar. Bisa dipahami? Insyaallah. Nah, kemudian yang kedua, ghairu mufrad juga namanya jumlah. Kalau ini masih sibuk jumlah, ini jumlah. Jumlah ada dua, ada ismiyah, ada fi'liyah. Ini kita belum pelajari. Itu saja. Ya, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Inti jumlah ismiyah itu terdiri dari isim, ya, yaitu kalimat yang didahului dengan isim, dan dia terdiri dari mubtada dan khobar. Kalau fi'liyah, fi'il dan fa'il. Nanti insyaallah. Intinya sibuk jumlah dulu karena ini yang kita pelajari. Baik, sampai sini dulu. Silakan yang bertanya. Kita mau kembali ke kitabnya Durusun Lughah. Silakan bertanya dulu tentang mubtada khobar sebelum kita lihat contohnya di buku. Pengantarnya saja sudah hampir 1 jam ini. Mubtada khobar gimana? Ada masih mengganjal? Silakan. Intinya mubtada itu tidak sempurna kalau tidak ada khobarnya. Dan mubtada harus ma'rifah. Ya, silakan. Ustaz Fahrul. Fadal. Apa lagi ini dulu? Ya, kurang jelas. Kenapa? Yang di syarat mubtada. Apa lagi berapa? Syarat mubtada. Kita lihat. Kan ada isim, ma'rifah di awal kalimat, rafa. Ya. Kita lihat syarat mubtada. Ini isim. Dia isim ya, harus isim. Dia tidak boleh huruf, tidak boleh fiil. Yang ditanyakan di sini yang mana? Oh, rofa. Oh ya betul. Oh ini belum dijelaskan tadi ya? Oh iya. Belum ini. Langkah ini ya. Gara-gara kita jelaskan ma'rifah ya. Baik, kita selanjutnya mubtada. Mubtada itu harus di awal kalimat. Baru disebut mubtada. Di awal itu maksudnya di awal. Kalau dia ada mubtada bukan di awal kalimat, maka berubah namanya, bukan lagi mubtada tapi mubtada muakhor. Ada tambahan muakhornya. Karena asalnya mubtada itu cuma di awal. Kalau dia tiba-tiba misalnya kata pertama, kata kedua, dia di sini posisinya, ini bukan di awal lagi. Maka di sini disebut mubtada muakhor. Karena asalnya mubtada itu di sini, di pertama, di awal kata. Misalnya ada tulisan titik, nah di sini mubtada. Ada lagi titik, nah di sini mubtada lagi, titik, ini mubtada. Khobarnya di depan. Mubtada'nya di awal sini. Ketika ada mubtada di sini, ya maka itu namanya mubtada muakhor. Bisa dipahami? Ya, jadi mubtada itu selalu di awal. Kalau dia bukan di awal berarti bukan mubtada namanya, tapi bisa jadi mubtada muakhor. Yang selanjutnya rofa. Rofa itu marfu. Rofa itu sama dengan marfu. Marfu
alamatnya marfu, tanda marfu yang kita sudah pelajari. Alamat marfu itu banyak ya. Alamat marfu yang kita atau rofa yang kita sudah pelajari itu adalah dhamma. Ini ada di isim mufrad sama jamak taksir. Misalnya, jadi mubtada itu rofa, khobar pun juga rofa ya. Misalnya al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Nah, ini namanya rofa, dhamma. Maksurunnya juga sama, rofa, marfu. Jadi untuk saat ini alamat rofa yang kita tahu itu baru dhamma. Dan mubtada dan khobar itu selalu rofa. Ya, selalu rofa atau marfu. Bisa dipahami? Marfu dhammatannya, Ustaz. Dhammatain juga boleh. Yang penting dhammatain kah dia atau dhamma biasa seperti ini, itu juga marfu namanya. Coba kita lihat sampingnya. Nah, ini marfu ya. Jadi tanda itu ada namanya marfu. Alamat marfu yang kita sudah pelajari itu dhamma. Ada juga yang lain. Nah, mansub itu alamatnya fathah. Kita sudah pernah pelajari di munada ya, huruf nida sama munadanya mansub. Munadanya yang mansub ya. Kemudian majrur sudah kita pelajari bahwa kasroh. Kalau majrur itu kasroh. Misalnya majrur itu fil baiti. Di situ bukan ta fil baita, bukan fil baitu, bukan. Tapi fil baiti. Nah, itu namanya majrur dengan kasroh. Yang kita sudah pelajari itu tandanya kasroh dan juga tandanya fathah sudah kita pelajari juga pada isim ghair munsharif. Kemudian kalau majzum ini belum di fi'il ya. Kalau majzum ini fi'il, sukun dia. Gitu. Nah, dan keempat ini memiliki tanda asli. Kalau marfu tanda aslinya dhamma, mansub fathah, majrur kasroh, majzum sukun. Apa tak? Iya, dikit lagi ya. Baik, ada ya, bisa dipahami? Insyaallah. Baik, kita kembali. Silakan dulu bertanya lagi. Seperti ada yang mau disampaikan lagi. Kalau enggak kita lanjut ya, masih ada 15 menit. 20 menit kalau kita lambat. Kita sekarang ke bukunya. Kita praktek. Teori tadi itu kita praktekkan di buku. Kita mengulang, mundur untuk menang. Ini dia. Ad-Dars Ar-Rabi, pembelajaran yang keempat. Pada pembelajaran yang keempat ini kita selain belajar mubtada khobar, kita juga belajar huruf jar. Ya, huruf jar. Sebutkan huruf jar Deserang. Yang Deserang ketahui, yang sudah dihafal biasa. Ila Ada lagunya tuh. haka huruful jarri. Iya. Pernah diajari begini. Min ila an ala fi lika. Bukan. Pernah diajari begitu? Pernah dulu. An ala fi lika.
Pernah kan? Itu huruf jar yang masyhur, yang sudah terkenal. Ada 8 itu. Ada banyak yang huruf jar itu. Yang sering kita dapat itu min, kemudian ila, min ila an, kemudian ala, kemudian fi, mi, li, ka. Nah ini dia 8. Ini masyhur ya. Masih ada yang lain, tapi ini yang dasar dulu. Min, ila, an, ala, fi, binika. Nah, pada pembelajaran kali ini yang kita pelajari itu fi dan ala. Fi disebut huruf jar. Al-baiti isimnya, isim majrur. Ya, isim majrur. Isim majrur. Kalau fi huruf jar, maka isim setelah huruf jar namanya isim majrur. Apa artinya majrur? Majrur itu apa majrur ya artinya? Khofat itu rendah. Ini nama lainnya jar itu khofat. Khofdun. Khofdun itu di bawah atau rendah gitu ya. Seperti itu. Kalau marfu kan rofa di atas deh. Kalau majrur atau khofdun itu di bawah, merendah. Makanya harokatnya asalnya adalah kasroh. Bagus. Nah, setelah didahului huruf jar, maka yang asalnya marfu ya menjadi majrur. Contoh misalnya al-baitu tadi di atas, al-baitu. Ini licin sekali HP-nya, jadi tulisannya ada ala kadarnya. Al-baitu. Al-baitu ini marfu. Mana tanda marfunya? Domma. Bagus. Tapi setelah ada fi, maka berubah alamatnya, berubah tandanya, i'rabnya menjadi kasroh atau majrur. Fil baiti. Bisa dipahami? Di rumahku begitu. Bukan, ini fil baiti di rumah saja. Oh, di rumah Berarti kalau di rumah aku itu kalau ada ya-nya. ada ya-nya ya. Iya. Tapi kalau ada ya-nya di rumah saja, di rumah itu. Biasanya kalau ada alif lamnya ada tambahan itunya. Di rumah itu. Tadi juga tugasnya teman-teman itu panjang pendeknya tidak diperhatikan juga ya. Misalnya sayyarotun dibaca sayyarotun, harusnya sayyarotun. Hunaka dibaca hunaka. Itu juga diperbaiki. Jadi panjang pendeknya juga harus diperbaiki atau diperhatikan. Baik, al-masjidu ketemu atau didahului fi menjadi Fil masjidi. As-sariru didahului ala menjadi as-sariri. ala sariri. Jadi majrur dia. Tanda majrurnya, ingat tadi tanda majrur asalnya itu kasroh. Selanjutnya kita turun ke bawah sini. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Coba
Ikro dulu. Siapa? Ustaz Fahrun. Ikro. Yang mana Ustaz? Yang kedua. Yang pertama. Aina Aina. Muhammad ghurfati. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Apa artinya? Apa makna? Di mana Muhammad? Dia di kamar. Di kamar. Baik. Pertama yang kita jelaskan dulu mubtada khobarnya, ya. Rumusnya kemarin kita sudah jelaskan, kalau ada isim istifham, kata tanya, maka dia pasti jadi khobar. Tidak mungkin jadi mubtada. Nah, ini tidak mungkin. Jadi kalau ada isim istifham itu kata tanya, itu pasti jadi khobar. Tidak mungkin jadi mubtada. Tidak mungkin, mustahil. Maka karena ini aina isim istifham, maka sudah bisa dipastikan dia adalah apa? Khobar. Pasti khobar. Ini macam-macam tadi salah. Ya, kalau sudah dijelaskan di rumusnya itu, ketika ada isim istifham ini pasti khobar. Tidak mungkin salah, tidak mungkin jadi mubtada. Maka kalau sudah ada khobarnya, di depannya pasti mubtada'nya. Karena adalah cuma dua kata di sini. Jadi kalau ada khobar pasti ada mubtada'nya. Mubtada'nya Muhammad. Bisa dipahami? Ini metode yang atau ya cara yang kedua itu ya, menentukan mubtada khobar. Kalau cara yang pertama bagaimana dulu? Menentukan mubtada khobar? Ada yang ingat? Dengan melihat jawabannya. Ini jawabannya. Kita lihat huwa sini mubtada. Khobarnya fil ghurfati pasti karena jar majrur. Huwa di sini yang mana yang dimaksud huwa di sini, Aina atau Muhammad? Muhammad. Maka Muhammadnya itu mubtada. Sama ya. Fil ghurfati khobar. Aina itu fil ghurfati pasangannya. Maka fil ghurfati khobar, Aina juga khobar. Seperti itu. Itu cara kedua. Lebih rumit tapi jelas juga menentukannya. Yang lebih simpel itu cara yang kedua tadi ya. Langsung saja Aina isim istifham pasti jadi khobar. Karena khobarnya di depan, harusnya khobar itu di sini. Ya, khobar itu di sebelum mubtada'nya, tapi karena khobarnya di sini, maka disebut khobar muqaddam ya, muqaddam. Mubtada'nya di akhir di sini, harusnya di awal sini, tapi dia diakhirkan, maka disebut mubtada muakhir. Ada khabar muqaddam, ada mubtada muakhir. Paham? Sekarang kita lihat di jawabannya. Huwa fil ghurfati. Huwa ini ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Kenapa dia ma'rifah? Ustaz Sa'il, kenapa dia ma'rifah? Dari Ustaz Sa'il ya. Ustaz Ibrahim. Dia menjelaskan Muhammad. Kenapa dia ma'rifah? Kenapa disebut ma'rifah? Karena dia jelas setuju pada Muhammad. Salah. Ya domir. Dia adalah domir, juga salah. Dia domirin atau apa nih diserang? Domir. Atau isim isyarah? Betul.
betul ya, dia adalah domir. Namanya domir mun fasil yang tadi kita sudah jelaskan, yang huwa, huma, hum. Ingat, domir itu selalu ma'rifah. Ya, makanya dia bisa jadi mubtada. Ya, makanya dia bisa jadi mubtada. Maka huwa di sini jadi mubtada karena dia isim domir. Domir apa namanya? Munfasil. Munfasil artinya berpisah. Baik, lanjut. Terus khobarnya yang mana? Ghurfati. Ghurfati atau fi atau al-ghurfati, satu kata ini atau digabungkan? Digabung. Ghurfati. Digabungkan. Kalau dia digabungkan namanya khobar apa? Khobar jumlah. Khobar ghairu mufrad. Khobar ghairu mufrad. Kemudian syibuhul Jumlah. syibuhul jumlah, jar majrur. Ada jarnya, mana ini? Ada jarnya, ada majrurnya. Jadi khobar ghairu mufrad, syibuhul jumlah, jar majrur. Karena ada juga ghairu mufrad, syibuhul jumlah, zorof dan mudhafun ilaih. Kalau ini khobar ghairu mufrad, syibuhul jumlah, jar majrur. Jadi huwa mubtada, fil ghurfati khobar syibuhul jumlah ya. Huwa di sini itu adalah domir. Apa itu domir? Artinya kata ganti. Dia menggantikan siapa huwa di sini? Menggantikan Muhammad. Makanya tidak perlu kita aina Muhammadun fil ghurfati, tidak perlu. Kita cukup bilang aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Dia jadi ganti, makanya disebut domir karena dia bisa menggantikan. Ya, dia kata ganti untuk Muhammad. Dan seterusnya sama. Wa aina jadi khobar muqaddam, yasirun jadi mubtada muakhar, huwa gantinya. Kalau perempuan Aminatu gantinya adalah iya. Kalau laki-laki huwa, kalau perempuan iya. Begitupun pula tidak harus orang, tidak harus berakal. Benda pun atau sesuatu yang tidak berakal pun juga bisa digantikan dengan huwa atau hiya. Misalnya kitabu, ainal kitabu huwa. Jadi tidak harus orang yang berakal. Ya, tanpa akal pun juga bisa digantikan dengan huwa. As-sa'atu, kata gantinya hiya. Kenapa dia bisa hiya bukan huwa? Karena dia muannas. Bagus, ahsanta. Intinya paham sudah ya? Aina sa'atu diserang. Yang mana mubtada? Aina mubtada wa aina khobar? Aina sa'atu, mana aina sa'atu, wa aina sa'atu. Ya, terakhir. Wa aina sa'atu, sa'at mubtada khobar tanya. Iya, yang mana mubtada, mana khobarnya? Mubtada aina. Tadi sudah dijelaskan diserang. Kalau isim istifham itu tidak mungkin jadi mubtada. Ini tidak mungkin. Dia harus jadi khobar. Jadi isim istifham, kata tanya, itu tidak mungkin jadi mubtada. Langsung sebut khobar dia. Karena dia di awal maka khobar muqaddam. Paham? Ya. Baik, kita ulang lagi. Fokus diserang. Diserang ini saya terus dia karena dia mau kuliah. Harus aneh nih diserang. Baik, ulang lagi diserang. Aina as-sa'atu. Aina mubtada wa aina khobar? As-sa'a. As-sa'a apa?
As-sa'atu khobar. khobar. Aina Mubtada. Sudah dibilang tadi diserang. Aina isim istifham itu tidak boleh jadi mubtada. Kata tanya. Ya, dia pasti jadi khobar. Tidak mungkin jadi mubtada. Coba diulang dulu. Ya, ulang dulu. Nah, Coba diserang, tentukan lagi. belum paham saya belum. Oh, Aina wa Aina, Hah? ya, Aina itu termasuk isim istifham namanya. Isim istifham atau kata tanya. Semua isim istifham, isim istifham itu tidak boleh jadi mubtada, dilarang, haram. Dia harus jadi khobar. Dia harus jadi khobar. Berarti aina khobar. Ya, aina berarti khobar. Karena dia di depan, maka jadi khobar. Dan Khobar muqaddam namanya. Kalau di depan dia, asalnya kan dia di belakang. Cuma karena dia di depan, bukan lagi khobar namanya, tapi khobar muqaddam. Ada tambahannya. Saat itu jadi Mubtada. ini baru mubtada. Mubtadanya dia di akhir, maka disebut mubtada muakhor. Ya, kalau dia di belakang. Bisa dipahami? Berarti aina khobar asa apa ini? Khobar. Aina khobar itu mubtada. Ya, cuma karena posisinya tidak seperti itu, maka disebut, kan asalnya itu mubtada dulu baru khobar. Tapi kalau ada khobar dulu baru mubtada, maka dirubah namanya, ini jadi khobar muqaddam. As-sa'atu Mubtadanya jadi mubtada muakhor karena dia terbalik. Bisa dipahami? insyaallah. Baik. Aina sa'atu al-mad. Yang lain bisa dipahami? salah satu. Baik, Ustaz Suwandi. Kenapa di sini kasroh? Yang mana Ustaz? Yang alas sariri. Alas sariri. Ya. Kenapa dia kasroh? Bukan dhamma, alas sariru. Mati lampu. Karena dia lagi tadi itu jar majrur. Ya, karena dia didahului huruf jar. Didahului huruf Jar. jar. Ya, kalau didahului huruf jar, ini jadi majrur namanya. Tanda majrur untuk isim mufrad itu adalah kasroh. Dan ini yang kita pelajari sekarang dulu, masih tanda kasroh dulu. Pokoknya kalau ada majrur, kasroh dulu. Bisa dipahami? Yang lain juga? Insyaallah. Baik, Ustaz, siapa lagi ya? Ustaz Asmin. Ada? Wujud? Gimana? Ustaz Ibrahim. Kenapa ia di sini bukan huwa? Karena sa'atu muannas, maka dia mengikuti Ya, as-sa'atu mu'annas. Kalau di sini hiya yang ini berarti kenapa hiya bukan huwa? karena dia domir. Untuk muannas ini dia Ustaz. Ya, yang mana mu'annasnya? Yang mana yang digantikan?
As-saat ya kalau yang ini. Kalau yang ini adalah Aminah. Bagus. Saya kira cukup Nah, dulu ya. Karena malam ini banyak banyak yang kita jelaskan. Nanti masing-masing dipelajari nih. Dijawab ya. Jawab dipelajari. Ajib anil asilatil atiyah. Jawablah pertanyaan berikut. Jadi pertanyaannya dijawab. Ainal kitabu pakai domir. Huwa atau hiya? Hiya. Huwa apa? Kalau muzakkar. Ainal sa'atu. Hiya apa? Dan seterusnya. Dipelajari dulu. Nanti kita cek insya Allah. Baik, silakan Fadil. Siapa yang bertanya, menyesal? Kalau ngomong itu bagusnya memang agak jauh HP-nya, supaya jelas. Kalau agak dekat, dia biasa kalau rombongan biasa mati-mati, tidak kedengaran suaranya. Kecuali satu orang. Itu punya kalau satu orang terlalu dekat, kadang mati suaranya. Tep, siapa yang bertanya? Fadal, Sepahrun. Bukan bertanya, cuman menyusun usulan. Ya. Terus tanya kalau ada pertemuan penyegaran dulu secara langsung di pondok lah. Sudah lama ini tidak kesini tuh. Iya, kesinilah. Ya, semua dibahas ceritanya semua penyegaran secara langsung. Tidak perlu begini, tidak perlu begini. Saya ini Ustadz Kahar ini kan izin dia. Ustadz Kahar ini sekarang izin. Jadi pagi itu kalau tadi jam 9, besok jam setengah 10 mulainya, insya Allah. Senin sampai Sabtu kayaknya. Kalau dari Ustadz Kahar, saya yang isi santri dengan pelajarannya seperti ini. Mencoba Mubtada Khobar, Ma'rifah Nakirah, kemudian Badal Mubdal Minhu, Na'at Man'ut. Kalau ada teman-teman ada kesempatannya pagi hari kesinilah. Kalau mau bergabung, kalau tidak mau bergabung, carilah waktu. Carilah waktu ke sini. Kalau di sini Senin sampai Jumat itu dipakai masjidnya untuk belajar Arabia Bani Yadaik. Ustadz Hasan ya, temannya Separang kayaknya. Ustadz Hasan yang aja Arabia Bani Yadaik di masjid. Senin sampai Jumat itu sore. Senin sampai Kamis. Tapi kalau mau di asrama bisa juga. Teman-teman saja nanti musyawarahkan kapan ada waktunya. Kalau Ustaz Amran kan standby dia selalu. Kecuali dipanggil 01 ya baru lanjut. Siapa 01 ya? Apa Ustaz, ada saran juga, masukan? Ya bagus. Nantilah carilah waktu kita kesini. Boleh juga nanti kalau sudah ini kan besok lagi ya Mas ya, insya Allah besok Senin Selasa. Ini bisa cepat. Demi sih bukan cepat yang kita cari. Yang penting teman-teman paham. Dan rumusnya belajar itu seperti itu memang. Kalau kita tidak paham di pelajaran ketiga, keempat, ya biasanya pelajaran 10, 11, 12 intinya
Terus karena kan Durusul Lugo ini saya perhatikan dia pelajaran barunya itu kalau lipatan 5 atau lipatan 6 baru pelajaran baru. Jadi kalau bab 1 sampai bab 5 itu biasanya materinya sama. Bab 6 sampai bab berapa 11 kah atau 12 itu materinya juga sama. Jadi makanya kita belajarannya mubtada khobar terus naat manut ya naat manut terus itu sampai berapa bab. Jadi banyak mengulang saja. Kita ini banyak mengulang. Tinggal teman-teman juga mengulang. Jangan lupa catatannya ya, buku catatannya selalu. Sebenarnya pelajarannya tidak berat ya, tidak berat saja. Tadi teman-teman bisa aja kan, bisa ikuti kan? Iya, sebenarnya tidak berat. Mungkin belum biasa saja. Kalau sudah biasa itu insya Allah. Apalagi kita ini sudah mundur. Nah, insya Allah kalau mundur seperti ini lebih paham lagi. Termasuk salah satu metode pembelajaran itu ya mundur memang seperti itu ya, seperti ini. Kalau misalnya tidak bisa dipaksa maju, ya mundur. Biasanya kalau habis mundur itu lebih laju nanti ke depannya. Amin, insyaallah. Seperti perang berarti tadi strateginya mundur Ya. dulu. Mundur dulu. Aja. Dia kita sama juga kehidupan kita. Jangan maju terus. Kita mundur dulu ke belakang. Lihat-lihat dulu apa yang salah sebenarnya. Kenapa kita tidak maju-maju, tidak berkembang ya. Mundur dulu ke belakang, lihat apa yang salah. Introspeksi istilahnya ya. Muhasabah. Nah, biasanya setelah muhasabah, introspeksi, kenapa banyak betul masalah misalnya, dipikir-pikir. Kenapa kalau ada masalah yang ada solusinya, dipikir-pikir dulu, mundur dulu ke belakang. Nah, baru maju. Insyaallah itu lebih bagus. Bagus, yang lain? Ma'dziratan ya Ustadz. Padahal Punya masukan. Tadi saya lihat di grup sampaikan sama Pak Wandi itu kesulitannya beliau di mufradat ya, di kosakata masih belum banyak hafalan. Usulan saya bagaimana, kan di dalam buku itu ada mufradatul jadidah atau kalimatul jadidah. Bagaimana kalau misalnya sebelum kita mulai pelajaran kita store mufradat dulu untuk menambah hafalan mufradat supaya ada tambahan ini kosakata. Iya. Fikratun thayyibah ya. Ide yang bagus. Jadi memang kalau santri di sini itu sebelum belajar dia menyetor 5 mufradat. Makanya kemarin kita sampaikan harus punya 2 buku. Buku catatan dan buku mufradat. Boleh itu bagus. Jadi iya mungkin tidak ada yang buka ini kamusnya. Dibuka saja ke kamusnya yang sudah dikirim itu, dipakai aja. Iya, biasa dibuka Ustaz. Cuma kadang yang diketik tidak muncul deh. Tidak muncul. Iya. Biasa berarti ada yang kesalahan itu. Oh begitu. Iya, berarti ada yang salah. Padahal mudah itu, bisa bahasa Indonesianya, bisa bahasa Arabnya yang kita mau ketik. Ya, jadi boleh itu pekan depan insyaallah, bukan besok ya. Besok. Cuma waktu memang agak cepat lah. Bisa juga di store mungkin di grup saja. Karena waktu itu 1 orang menunggu 5 ini agak lama. Santri aja itu sampai lama itu. Boleh berarti sebelum masuk pembelajaran itu menyetor 5. Store di grup saja, tidak apa-apa. Suara. Atau mau japri juga bisa. Suara saja. Nanti kita kasih list.
list yang sudah menyetor itu mufradat siapa? Iya, bagus itu Ustaz, begitu saja karena agak lama memang kalau mau di store secara online begini. Iya, lama dia makan waktu, sementara kita kan cuma sejam. Bagus sudah itu. Jadi misalnya besok sebelum belajar itu menyetorkan 5 mufradat. Jadi satu pekan bisa 10 mufradat, lumayan itu. Lumayan. Kita bisa lihat-lihat. Ada bukunya itu, buku mufradatnya. Sudah saya share atau belum ya? Kosakata. Sudah ya? Kuis, yang kuisnya. Kosakata Durusul Lugo. Khusus di buku Durusul Lugo ada kosakatanya memang. Coba saya share ulang kalau belum. Bagus ya. Yang lain? Dan jangan lupa kalau ada PR-nya dikerjakan. Sama juga saya tidak pernah kerja tugas. Jangan ya. ditunda. Pas ada saja waktu itu, ada mungkin ada waktu. Lah ya Allah. Tidak ada itu istilah tidak ada waktu, tidak ada itu. Pasti ada waktu, cuma ya itu nih kurang besar keinginannya. Lah ya amalul wajib. Astaghfirullah. Iya. Kan di Japri saja. Kemudian kalau ada yang tidak ditanyakan, tidak dipahami, tanyakan saja. Bagaimana maksudnya tugas ini? Harus aktif ya, itu tadi yang kita bilang. Seorang murid itu kalau mau berhasil, aktif. Ya, harus aktif memang. Harus cerewet. Iya. Jangan diam-diam. Kalau umpama tidak tahu, tidak bisa itu. 2 kelompok kan yang tidak mendapatkan ilmu itu. Malu bertanya. Orang yang al-hibur, yang sombong, dengan al-mustahi. Orang yang malu-malu. Malu-malu bukan pada tempatnya. Kalau sombong ya berarti dia merasa banyak sudah ilmunya, tidak mau lagi belajar, makanya dia tidak dapat ilmu. Yang kedua, yang malu-malu, padahal dia tidak paham, cuma malu-malu, takut-takut diketawain. Memang begitu itu ya. Jangan ini pertanyaanku pertanyaan biasa, pasti diketawai saya ini. Nah, makanya Japri. Kalau Japri ya tidak ada yang ketawain. Biasa kan gitu, kalau kita kumpul itu ada orang memang suka kasih ketawa kalau orang bertanya. Tapi tidak apa-apa. Tidak bahasa. Itu ujian juga, belajar ngomong di depan orang lain. Kita kan sudah biasa juga, apa kan sudah biasa. Tinggal kemauan saja ya. Yang belum tugas kumpul tadi tuh siapa? Ustaz Sail, Deseral, siapa lagi ya? Oh, Ustaz Fajri kan sakit ya, Marit. Yang lainnya sih sudah ngumpul. Cuma saya rasa memang pelajarannya itu masih banyak yang belum paham, makanya kita mundur. Tidak apa-apa.